Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil wahhab ar-rahimit tawwab khalaqan nasa kullahum min turab wa hayya'ahum lima yukallafuna bihi bima a'tahum minal albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bila syakkin wala irtiyab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihil kitab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Saya bacakan dulu ayat yang mau kita pahami bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'azim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Makanya Allah memberitahukan khususnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada kita semua, bahwa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, sawa'un, sama saja, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah kamu
memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak memberikan peringatan, sama saja mereka tidak mau beriman. Ini artinya memberi penjelasan kepada kita. Jikalau nanti kita di dalam mengajak orang, ada yang gampang, ada yang susah, ya memang dari dulu ada. Makanya ya kita tidak boleh putus asa. Memang dari dulu ya begitu. Kalau semuanya mudah gampang, ya kita tidak ada tantangan. Justru dengan beraneka ragam sifat ini, ya ini merupakan tantangan bagaimana meskipun kita berbeda-beda pendapat namun tetap satu tujuan. Ya meskipun kita duduk bersama berdampingan namun tetap hati kita berbeda-beda. Wa qulubuhum syatta. Secara fisik mungkin kita semua ini ada di Majelis Ta'lim Al-Karomah, namun belum tentu hati kita. Mungkin pikiran kita kemana-mana. Secara fisik kita malam ini bareng-bareng duduk bersama di sini, namun kita tidak tahu ya, hati kita masing-masing. Apakah hati kita hadir di majelis ini atau tidak? Wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi mudah-mudahan ya hati kita semua pun hadir. Ayyalladzina kafaru fi ilmillahi mutasawwil ladaihim indaruka iyahum bil qur'ani wa adamuhu wa hum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi. Ayyalladzina kafaru, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang menutup dirinya fi ilmillahi, di dalam mengetahui Allah. Padahal untuk mengetahui Allah itu langkah pertamanya kita harus mengenali diri sendiri. Man arrafa nafsah arrafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya sendiri, maka dia akan tahu tentang Tuhannya. Man arrafa nafsah arrafa rabbah. Mutasawid, sama saja. Ladaihim, menurut mereka. Indaruka, apakah kamu Muhammad memberikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran? Wa adamu, dan tidak memberikan peringatan. Wa hum la yuriduna, mereka tidak mengharapkan untuk beriman. Bima ji'ta bihi, dengan apa yang kamu datang dengan barang tersebut, yakni Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu rekayasa dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran ya kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, lewat perantara malaikat Jibril, di mana apabila kita membacanya akan mendapatkan pahala. Baik mengerti artinya atau tidak,
tetap mendapatkan pahala. Inilah kelebihan Al-Quran. Jadi Pak, bagi yang sudah mahir membaca Al-Quran, ayo kita sering tadarus. Kalau menurut orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu, itu 1 minggu 1 khataman, 1 bulan 4 kali. Nah pertanyaannya, apakah kita sama begitu atau kita masih jauh begitu ya? Ya mudah-mudahan kalau seandainya 1 minggu nggak bisa khatam Al-Quran, baca Al-Quran, ya 2 minggu sekali. Belum khatam, belum bisa. Mungkin banyak kesibukan atau gimana ya. Ya sebulan sekali khatam, masih belum bisa. Setahun sekali lah. Ya minimal di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kagak khatam juga, berarti tidak pernah khatam. Kan begitu ya. Oleh karena itu ayo kita belajar. Yang sudah mahir, ayo kita sering baca biar tambah mahir. Yang belum, mari kita belajar. Fala tatma ya asrafal khalqi fi imani. Oleh karena itu Allah sudah memberikan penjelasan khususnya kepada Nabi kita, umumnya kepada para sahabat dan lain sebagainya. Fala tatma, maka janganlah engkau berharap. Begitu berharap, ya asyrafal khalqi, wahai paling mulianya makhluk. Jadi kita ya sebagai umat Nabi Muhammad beruntung sekali. Kalau umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa, umatnya nabi-nabi terdahulu, ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung hukumannya langsung. Tapi untuk umat Nabi Muhammad ini dimanja oleh Allah. Yang sudah berbuat baik dikasih pahala berlipat-lipat. Yang berbuat dosa itu tunggu taubatnya, tidak langsung dihukum. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita sangat beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus senang dan bahagia, yaitu rasa bahagia kita ungkapkan dengan setiap hari kita harus berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tsumma dzakarallahu sababa tarkihimul imana biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan sebab untuk meninggalkan mereka, bahwa mereka itu tidak bakal beriman. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama telah menguji, Allahu sapa Allah, ala qulubihim terhadap hati-hati mereka, wa ala sam'ihim dan terhadap pendengaran mereka. Kalau hatinya sudah terkunci, pendengarannya sudah tertutup, lah susah. Nah, bapak-bapak, kalau rumah kita terkunci kan masuknya susah. Udah terkunci, kuncinya hilang lagi. Waduh, repot, harus cari dulu. Dicari-cari kagak ketemu, lah kan tambah bingung.
Nah, ibaratnya orang-orang kafir di masa Rasulullah, ya di zaman sekarang pun masih banyak seambrek-ambrek yang semodel itu. Jadi Allah telah mengunci hati-hati mereka dan mengunci pendengaran mereka. Kalau sudah terkunci, akhirnya bagaimana? Fala yadkhuluha imanun. Maka pada hati mereka tidak bisa masuk keimanan karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya urusan masalah petunjuk ini urusan Allah. Oleh karena itu, kenapa kita harus selalu berdoa untuk selalu diberikan petunjuk? Yang namanya iman kan kadang naik, kadang turun ya. Yang namanya iman seseorang itu ada naiknya, ada turunnya, benar nggak ini? Kok bisa begitu ya? Kita buktikan ya. Karena memang dalam hadis kan ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang tambah, kadang berkurang. Al-imanu yazidu bi taatillah. Indikatornya, ciri-cirinya iman kita sedang bertambah. Iman itu bertambah dengan kita semakin taat kepada Allah. Masya Allah, sholatnya rajin, ya, menolong orangnya rajin, sedekahnya rajin, pokoknya selalu berbuat kebaikan. Oh, berarti ini lagi imannya bertambah. Tapi kadang manusia kan lalai, kadang-kadang males, kadang-kadang ya gimana ya, ke bawah arus. Wal imanu yang kusu bi maksiatillah. Dan iman bisa berkurang dengan indikatornya adalah maksiat kepada Allah. Berarti lagi apa? Kalau ada orang maksiat kepada Allah, imannya sedang tekor, sedang berkurang. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan iman Islam kita ditetapkan. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman waqtim lana bi husnil khatimah. Kemudian wa ala absarihim ghisyawah, dan terhadap penglihatan mereka itu tertutup, sehingga kalau sudah tertutup tidak mau melihat apakah itu benar atau salah. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, mudah-mudahan hati kita terbuka, pendengaran kita terbuka, dan mudah-mudahan juga penglihatan kita terbuka, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Insyaallah, kalau sudah tahu yang demikian, ya kita berjalan sesuai dengan relnya. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka mendapatkan siksa yang teramat-amat pedih. Ya kalau di dunia kita bersedih banyak temennya. Tapi kalau di akhirat, terutama di dalam kubur, kalau sudah bersedih, sudah sendirian. Dalam sebuah kisah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan nasihat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah menceritakan tentang terjadinya kiamat, bahwa apabila terjadinya kiamat, dunia akan hancur, gedung-gedung tinggi akan hancur lebur, ya. Air di lautan tumpah ke daratan,
sedangkan luas daripada lautan itu 2/3 daripada luas daratan. Berarti luas daratan cuma 1/3, luas lautan 2/3, berarti besar lautan, luas lautan. Sehingga kalau tumpah lah udah terendam. Ya terendam lah. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan tidak bersedih, biasa saja. Bahwa semua manusia pada saat itu ketakutan, ya, karena akan mati, hancur lebur. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang neraka, bahwa orang-orang yang ada di neraka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur lebur fisiknya, namun sambung lagi, hancur lagi. Kalau misalnya kita fisiknya tadinya utuh, hancur, udah tidak sambung lagi, ya udahan gitu sakitnya. Tapi kan nyambung lagi, disiksa lagi, ayo terus-terusan. Sayyidina Utsman tidak bersedih, namun ketika Rasulullah berbicara tentang alam kubur, Sayyidina Utsman bin Affan ini nangis dengan sekencang-kencang. Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Limadza ya Amirul Mukminin?" Kenapa wahai Amirul Mukminin, ketika Rasulullah menceritakan tentang terjadinya kiamat engkau tidak menangis, tidak apa-apa? Ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka engkau pun tidak menangis. Namun ketika Rasulullah bercerita tentang alam kubur, engkau menangis dengan sekencang-kencangnya. Lalu Sayyidina Utsman memberikan jawaban, karena kan ditanya ya. Kata Sayyidina Utsman, kenapa ketika Rasulullah bercerita tentang kiamat saya tidak bersedih? Karena kita bareng-bareng banyak orang. Ya kepirit-pirit bareng-bareng katanya. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang neraka, juga bareng-bareng banyak orang. Namun ketika Rasulullah bercerita tentang alam kubur, kita sendirian di alam kubur, susah senang tidak ada yang tahu. Ketika kita sewaktu di dunia hidup senang, meskipun sedih tapi punya teman, hilang kesedihannya kalau kita ngobrol dengan teman kita. Namun di alam kubur kita ngobrol dengan siapa? Pak Yamin ya? Mau ngopi dengan siapa? Iya, mau bercanda tawa dengan siapa? Sedangkan fisik kita dimakan cacing tanah, yang dimana sewaktu di dunia kita jijik dengan cacing tanah. Namun ketika kita sudah tidak berdaya di alam kuburan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, gimana tidak sedihnya kita sendirian di alam kubur? Sedangkan masa kalau misalnya di alam kuburnya susahnya nanti nunggu kiamat. Kalau kiamatnya terjadi 1000 tahun, 1000 tahun lagi berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang ciri-ciri kiamat sudah ada, namun pas terjadinya hari kiamat tidak ada satu orang pun yang tahu. Termasuk Rasulullah kekasih Allah itu tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang Allah lah mempunyai sifat alim. Kita tidak berdaya. Jadi oleh karena itu, ya untuk menghiasi nanti di alam kubur, mari kita selalu beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Kita lanjutkan.
Wa minan nasi may yaqulu, menipu orang-orang yang beriman, yakni diantaranya Abu Bakar wa sairi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kok bisa begitu? Iya, biar tidak diperangi oleh Rasulullah, biar mereka merasa aman. Namun ketika mereka menghadap ke orang-orang kafir Quraisy, baru sifat asli mereka kelihatan. Wah, Muhammad ngomong begitu-begitu jangan percaya. Abu Bakar ngomong udah. Tapi kalau kita di hadapan mereka ya kita ngomongnya amanah billah wal yaumil akhir. Padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah, membohongi Allah, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu terkecuali menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan itu, tidak mengetahui akan hal itu. Padahal annallaha yutli'u nabiyahu ala kadibihim. Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada nabinya Allah atas kebohongan mereka. Nabi Muhammad, Nabi kita tahu bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik pada zaman itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qulubihim marad, pada di dalam hati mereka ada penyakit, yakni ada keraguan-raguan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan kepada mereka penyakitnya. Yang ragu-ragu tambah ragu-ragu karena tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Allah menantang. Kalau memang Al-Quran itu bikinan manusia, silahkan bikin satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran, tapi tidak ada yang sanggup. Meskipun banyak penyair-penyair Arab pada waktu itu yang hebat, tapi untuk menandingi isi daripada Al-Quran tidak ada yang mampu. Karena memang Al-Quran murni dari Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya tadi itu, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril, ya, yang dimana ketika kita membacanya akan mendapatkan pahala, baik mengerti artinya atau tidak. Kemudian walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang kufur, adzabun alimun, mendapatkan siksa yang menyakitkan. Ay waji'un fil akhirah, yakni yang menyakitkan nanti di akhirat. Jadi wajib itu ya sakitnya beneran gitu ya. Sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Ayakhlusu wajhuhu ila qulubihim, yakni sakitnya itu menembus terhadap hati-hati mereka. Mereka mendapatkan siksa tersebut bima kanu yakdzibun, dengan apa yang sudah mereka dustakan. Nah, jadi pada intinya bahwa nanti
di akhirat tergantung sewaktu amal kita di dunia. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika amal kita bagus, maka akan dibalas dengan kebagusan pula. Jika amal kita jelek jahat, maka akan dibalas dengan kejahatan pula. Pada intinya, jika kita berbuat baik, maka pada hakikatnya kita telah berbuat baik untuk kita sendiri. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, pada hakikatnya kita melakukan kejahatan terhadap diri sendiri. Nah, itu saja yang disampaikan sesuai dengan pesanan. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Nanti yang lama itu adalah sesi tanya jawab. Insya Allah. Adapun meskipun yang membaca atau giliran saya pada malam hari ini, kalau ada pertanyaan yang banyak, insya Allah yang jawab bukan saya doang, bareng-bareng. Insya Allah banyak guru-guru kita di depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.